Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tingwe Mania ya. Nah, jadi untuk kali ini saya akan sedikit sharing juga bagi rekan-rekan di sini, terus yang udah pernah berjalan bisnis di bidang ini. Kata siapa, Tingwe udah nggak eksis ataupun ya udah nggak tren ya di zaman sekarang. Okay, let's go. Nah, ternyata ini ada beberapa pengiriman juga ya untuk khusus di hari ini. Dan di video-video sebelumnya juga saya sudah pernah spill. Jadi bagi rekan-rekan di sini ataupun teman-teman yang berbisnis di bidang Tingwe terus merasa bahwa dirinya kok usaha ini sekarang udah nggak begitu ramai atau udah nggak begitu nggak begitu tren lah ya, katakan udah nggak seeksis kayak dulu. Nah, ini masih eksis ya tentunya teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini yang berbisnis di bidang ini, jangan khawatir karena untuk usaha bidang ini tuh ya relatif tergantung gimana kita ke konsumen kita, edukasinya, terus ya kayak semacam stok-stok barangnya gitu loh. Nah, itu yang jadi berpengaruh bagi teman-teman misalkan yang sudah berjalan di sini. Kenapa sih nggak terlalu eksis ya? Karena mungkin untuk di alokasi teman-teman, pelanggan teman-teman ataupun konsumen teman-teman sudah tahu ya barangnya hanya itu-itu aja dan belum ada update terbaru. Nah, jadi satu perhatian bagi teman-teman atau rekan-rekan yang sudah berbuka, misalkan yang udah punya toko nih ya. Nah, itu tuh harus ada skema baru lah, katakan ya, untuk mendobrak lagi atau daya tarik rekan-rekan customer teman-teman. Itu bisa dengan cara ya stoknya diperhatikan ya teman-teman. Jadi untuk stok itu kadang ada konsumen yang cari rasa A atau rasa B terus nggak ada. Nah, itu jadi berpengaruh untuk progres ke depannya. Jadi si konsumen tersebut nanti malah jadi malas datang ke toko. Nah, itulah masalahnya yang bikin si toko teman-teman jadi kurang rame. Nah, saya bisa bicara seperti ini karena saya sudah ada testimoni yang di Kudus ya, sebelumnya di Kudus, terus di Jepara juga ada ya. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan lancar dan untuk profit ataupun keuntungan dari per minggunya itu lumayan, dan omsetnya pun alhamdulillah ya lumayan, dari katakan dari 1 juta ke atas untuk per 1 minggunya itu 1 juta ke atas ya, bisa lebih, bahkan sampai pernah rame-ramenya dalam 1 minggu itu sampai ke 10 juta ya. Nah, itu tuh offline aja ya, belum kalau misalkan teman-teman main di online gitu loh, di marketplace kan sekarang banyak ya, mulai dari TikTok, Instagram, Facebook, yang mungkin teman-teman untuk sosial media punya ya. Nah, itu salah satu cara untuk memanfaatkan media sosial agar produk ataupun si dagangan teman-teman itu rame. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman. Jadi jangan hanya terpacu untuk promosi di offline, karena ya kalau untuk di offline itu ya yang datang hanya sekitar alokasi teman-teman. Nah, untuk mencangkup atau merangkul yang di luar itu ya manfaatkan untuk dari segi sosial media ya teman-teman ya, kayak semacam TikTok ataupun Facebook ya gitu, ataupun YouTube kayak saya kayak gini ya. Nah, itu harus benar-benar teman-teman konsisten juga untuk pembuatan kontennya ya. Untuk konten itu balik lagi ke kreativitas masing-masing ya, polanya mau kayak gimana itu yang penting. Satu, konten itu lebih penting teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini yang berbisnis apapun itu, dunia sekarang, dunia era digital ya udah nggak asing ya tentang perihal konten. Malah jadi sekarang pun orang-orang cari cuan itu bukan dari dari jualan aja atau dari toko atau kayak gimana lah ya, dari kerja atau gimana ya. Orang-orang pun yang sekarang kesibukannya sehari-harinya yang teman-teman pernah bisa lihat di suatu, katakan orang yang ini ya, yang konten kreator, banyak juga yang kesehariannya di sepil gitu loh ya, untuk aktivitas keseharian kayak semacam hobi ya, contohnya kayak mancing, terus ke burung, terus ya ke yang lain-lain lah. Nah, itu juga kan mereka melalui konten ya bisa dapat penghasilan itu. Nah,
dengan keseharian kayak gitu pun bisa sampai dapat raup rupiah ya, apalagi dengan skema cara kayak gini. Jadi teman-teman, saran dari saya sih manfaatkan juga sosial media. Jangan sampai kita ketinggalan ya, karena ya mau tidak mau untuk sekarang itu era digital ya, pasti untuk semua sosial media itu sangat berguna. Maka dari itu harus dipergunakan sebaik mungkin teman-teman. Nah, terus kadang juga di tempat-tempat kalian ada juga ya yang masuk yang bertanya, ya Om, soalnya di tempat saya udah terlalu banyak si apa ya namanya tuh kompetitor lah katakan yang berbisnis di bidang ini juga gitu. Malahan di per setiap 1 kilo ataupun per setiap ratusan meter itu juga ada toko yang lain. Nah, tips dari saya itu yang paling bikin bisa memikat orang itu harus beda dari yang lain. Contohnya, jangan terlalu diperbanyak, ya perbanyak boleh, cuman ya kalau untuk branding personalnya itu harus satu produk ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau ambil produknya dari yang kita ya, dari DB ataupun yang tetangga kompetitor dari kita ya, itu boleh-boleh saja. Cuman tips dari saya untuk branding personalnya kayak semacam kiloannya itu harus tetap satu, gak boleh yang diperbanyak yang lain, karena jadi nanti si pelanggan itu bisa gambling juga, bingung mau cari pilih mana, karena setiap produk pun rasanya pasti sama ya, untuk rasa bukan sama dalam arti karakternya, jadi sama untuk varian rasanya, kayak semacam varian rasa A di produk brand sebelah pun pasti ada produk rasa A gitu, cuman ya bedanya dari brand aja ya, dan dari aromanya aja. Nah itu balik lagi ke ciri khas dari brand itu tersendiri. Nah itu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini nggak usah khawatir untuk rekan-rekan ataupun teman-teman yang berbisnis di bidang tingwena, ini juga salah satu pengiriman kita ya untuk ke wilayah Samarinda khususnya. Jadi bagi teman-teman di sini yang di luaran pulau ataupun yang masih di dalam Pulau Jawa ya, khususnya di Pulau Jawa pun kita masih eksis ya teman-teman. Contohnya saya juga di sini yang dari pusat kadang masih suka stok ke cabang kita ya yang di Kudus. Nah di Kudus di sana juga lumayan untuk ininya ya, untuk apa ya, stok-stoknya hampir sama kayak yang di pusat di sini, karena ya gak jauh beda produknya dari sini juga gitu. Untuk perihal listnya pun gak jauh beda, sama karena satu manajemen teman-teman, cuman beda yang pegang. Nah gitu ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman di sini jangan khawatir. Nah ini yang gede-gede khusus untuk pengiriman ke Samarinda itu tuh ada berapa kali ya di sini? 2, 3, 4, 5, ada 10 ya, 10 kali ya di sini ada 10. Jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir ya, khususnya untuk rekan-rekan yang berbisnis di bidang tingwe, jangan berkecil hati, karena untuk tingwe ini tuh masih eksis melintir ya, karena saya sesuai pasar yang sudah saya jamah, di tiap daerah tuh rame, masih ada yang rame gitu, masih ada yang rame, karena itu balik lagi cara gimana si orang tersebut, atau ya cara gimana kalian misalkan yang berbisnis bang ini ya, cara edukasinya, cara pendekatan sama customer ataupun ya konsumen ya, itu sangat menentukan. Nah selain itu juga yang kayak kecil-kecil kayak gini ya, nah ini yang varian kiloan ini untuk pemakaian pribadi juga banyak ya. Nah ini terus ini juga ada nih ya. Jadi bukan 1-2 ya, yang untuk yang pemakaian pribadi itu tuh banyak juga tuh yang kecil-kecil. Nah gitu ya. Jadi bagi teman-teman di sini misalkan yang pengen berbisnis di bidang ini, pengen tahu lebih lanjutnya, rekan-rekan bisa langsung saja kepoin ke deskripsi yang sudah saya sediakan di sana. Teman-teman bisa sharing-sharing dulu, ngobrol-ngobrol dulu bareng tim kita. Nah jadi kurang lebihnya seperti itu ya, karena misalkan teman-teman pengen berbisnis di bidang ini terus minim budget, itu bisa juga, nanti bisa sharing-sharing lah bareng rekan-rekan kita ya. Mungkin cukup sekian di video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya pamit undur diri, see you next time, bye bye.